Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang jemaah maghrib memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali bacaan kitab Diwanu Asy-Syafi'i, kumpulan bait-bait syair, kata-kata hikmah Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam bentuk bait syair. Pada pekan lalu sebagai permulaan kitab kita ini telah kita bacakan 3 bait. Bait beliau ini disusun dengan akhirannya sesuai huruf hijaiyah. Yang bagian pertama ini terakhirnya adalah huruf hamzah, qafiyatul hamzah, bagian terakhir huruf hamzah. Kita telah bacakan 3 bait pekan lalu, kita ulang. Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idha hakamal qada'u wala tajza' li hadisatil layali fama li hawaditsid dunya baqa'u wa kun rajulan 'alal ahwali jalda wa shimatukas samahatu wal wafa'u. Kita 3 bait ini kemarin telah kita bacakan. Lanjutan bait yang keempat. Qala wa in kasurat uyubuka fil baraya wa sarraka an yakuna lahu ghita'u. Bait keempat ini sidang jemaah sekalian, beliau Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengingatkan kita tentang aib-aib atau kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Semua kita pasti ada kekurangan. Lalu beliau sebutkan wa in kasurat uyubuka fil baraya. Jikalau kekurangan-kekuranganmu itu banyak sekali, seperti buih di lautan dalam pandangan orang lain, fil baraya, dalam pandangan orang lain. Ketika orang melihat kita yang penuh dengan kekurangan-kekurangan, wasarraka an yakuna lahu ghita'u, namun upayakan rahasia pribadimu itu tersimpan, jangan dibongkar. Nah, ini pesan yang sangat mendalam dari beliau. Tentu yang sudah diketahui oleh orang tentang kekurangan kita tidak bisa lagi kita bendung, apalagi di zaman sekarang sangat mudah sekali tersebar, viral bahasa sekarang, sangat mudah viralnya. Namun ada rahasia-rahasia yang orang belum tahu, maka jangan mudah untuk obral. Yang biasa kita sebut jangan menjadi curhat jalanan. Pasti ada rahasia yang kita miliki, maka simpan itu rahasia. Oleh karena itu juga jangan bermudah-mudah kita curhat ke orang lain. Karena tidak semua orang yang kita pendengarkan keluh kesah kita bisa memberi solusi. Tidak semua orang yang mengetahui rahasia kita lalu dia sanggup menutupi rahasia tersebut. Oleh karena itu pula dalam hal memandikan jenazah, sebaiknya adalah keluarga dekat ahli mayit itu, bukan orang lain. Kenapa? Karena boleh jadi mayit tersebut ada rahasia pada anggota tubuhnya. Jika yang memandikannya adalah keluarga dekat, tidak mungkin keluarga dekat itu ingin membongkar aib jenazah. Tapi kalau orang lain yang memandikan, maka sulit untuk diyakinkan, sulit untuk dipastikan dia tidak bongkar. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pesan keempat. Kata hikmah keempat dari bait yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Jangan mudah curhat, jangan bongkar rahasia.
Terkhusus lagi rahasia pasangan suami istri ini. Allah umpamakan suami istri itu dengan pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka wanita, istri pakaian untuk suami dan suami pakaian untuk istri. Maka fungsi pakaian itu diantaranya adalah menutupi kekurangan-kekurangan. Suami mesti menutupi kekurangan istrinya, istri pun selalu berusaha menutupi kekurangan suaminya. Kalau saling membongkar kekurangan, itu sama dengan pakaian robek. Pakaian robek itu memperlihatkan isi badannya. Badannya yang berkudis, badannya bertato, kelihatan kalau pakaian terbongkar. Demikianlah perumpamaan suami istri yang saling membongkar rahasia pasangannya. Bahkan sesama kaum muslimin pun gak boleh kita bongkar rahasia orang. Dalam hadis yang sangat banyak sekali kecaman bagi orang-orang yang membongkar rahasia saudaranya sesama muslim. Orang yang suka membongkar rahasia saudaranya muslim, maka Allah akan bongkar nanti rahasianya di dunia atau di akhirat. Nah ini tadi orang lain nggak bisa kita bendung sekarang, yang mengetahui kekurangan kita nggak bisa kita bendung lagi, lebih-lebih zaman sekarang. Tapi kita pribadi bisa untuk kita rahasiakan, bisa untuk kita simpan rahasia yang kita miliki. Bait kelima, Al-Imam Syafi'i rahimahullah memberikan solusi bagaimana cara menutupi aib kita itu, kekurangan kita itu. Nah, ini diantara solusi yang beliau tawarkan. Yughatta bisamahati kullu aibin wa kam aibi yughattihi sakha'u. Masya Allah. Ini rahasia. Setiap kekurangan itu dapat ditutupi oleh pribadi, karakter, akhlak, murah hati. Ya. Wa kam aibi yughattihi as-sakha'u. Betapa banyak kekurangan-kekurangan itu tertutupi oleh sifat dermawan. Ada orang sebenarnya banyak sekali keburukannya, tapi karena dermawan kepada masyarakat hilang keburukannya. Ini rahasia. Apalagi yang mau caleg. Ya. Rahasianya dibocorkan oleh Al-Imam Syafi'i. Kekurangan, mungkin dia sebelumnya banyak sekali kesalahan. Banyak sekali kesalahannya. Sudah pun tersebar di media sosial misalkan. Namun karena dia dermawan, orang yang awalnya enggak suka pun jadi suka sama dia, pilih dia. Itulah hebatnya kedermawanan itu. Terlebih-lebih nanti ada kecenderungan di masyarakat kita, yang penting dapat lo tahun ini. Nanti terserah dia mau jadi apa negara ini, terserah dia. Mungkin ini rahasia, ini sebenarnya nggak boleh kita bilang. Tapi harus kita baca karena ditulis oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, itu cara untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Hendaknya kita menjadi orang yang dermawan, bermurah hati, bukan sebaliknya. Kemudian selanjutnya, wala huznun yadumu wala sururun wala bu'sun alaika wala rakha'u. Allahu akbar. Luar biasa kalimat yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i. Enggak bosan-bosan kita bacanya. Beliau sebutkan tidak ada kesedihan yang kekal, tidak ada juga kebahagiaan yang abadi. Wala bu'sun 'alaika wala rakha'u. Tidak ada kemiskinan yang terus-menerus, tidak ada juga kemakmuran lestari. Ya. Tidak ada kesedihan yang terus-menerus. Hari ini boleh kita sedih, besok Allah berikan kebahagiaan. Hari ini boleh kita bahagia, besok sudah sedih kembali. Hari ini kita miskin, besok Allah berikan kekayaan. Hari ini kita bahagia makmur, besoknya sudah miskin kembali. Dan ini rahasia kehidupan. Dengan adanya
Perputaran kondisi itu menjadikan manusia tidak ada yang sombong. Mengapa Fir'aun sombong? Mengapa Qarun sombong? Karena dia merasa dirinya sudah stagnan, merasa dirinya hanya satu posisi saja. Ternyata tidak demikian. Allah sudah takdirkan kehidupan ini terus berputar, tidak dalam satu kondisi. Bahkan ketika ketidakpastian hidup itu, sebenarnya ada harapan secercah kebahagiaan di situ. Maknanya apa? Masih ada peluang kita untuk berubah. Masih ada kemungkinan bisa berubah. Hari ini kita miskin, Allah rahasiakan itu. Apakah kemiskinan itu? Tidak selama-lamanya. Dan banyak kasus kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang awalnya sangat-sangat miskin sekali, tiba-tiba menjadi orang hebat. Jadi orang hebat. Pun sebaliknya ada orang yang awalnya anak hartawan, anak pejabat besar, tiba-tiba dia menjadi orang yang peminta-minta. Yatasawwalu fil aswaq, dia menjadi peminta-minta di jalan-jalan. Jadi tidak ada yang stagnan. Inilah yang seperti kita singgung pada pertemuan lalu, ketika Allah berikan kita kemudahan hidup, jangan sombong. Jangan sombong. Bisa Allah putar nanti. Ketika sekarang kita menjadi orang atasan, jangan pernah meremehkan bawahan. Boleh jadi diputar, yang bawahan kita kemarin jadi atasan kita lagi. Ini kehidupan kita rasakan itu. Orang yang ketika di atas posisinya lalu dia merajalela semena-mena, maka begitu Allah turunkan, berat hidup bagi dia. Berat. Termasuk orang yang ketika memiliki jabatan senang dipuji, senang dihormati. Begitu dia turun, tidak ada lagi yang peduli, stres. Saat dia di atas, semua orang melihat dia hormat. Semua macam-macam lah penghargaan diberikan. Kalau hadir di majelis, diberikan majelis khusus tempat duduknya. Begitu jatuh dari jabatan, dia datang pun tidak ada yang melihat lagi. Sedihnya hati itu. Berbeda ketika dia di atas, biasa saja. Saya pernah mendapatkan salah satu bupati dari salah satu kabupaten di Aceh. Ketika dia bupati, dia sering ikut pengajian saya. Saya enggak disebutkan, itu Bupati Biren, tapi sudah meninggal beliau, rahimahullah. Tidak ada yang tahu beliau itu bupati. Nama beliau Pak Nurdin. Pergi pengajian, duduk dengan masyarakat biasa. Tidak ada pengawal. Pergi subuh nanti beliau pergi ke masjid yang tidak ada azan, beliau azan sendiri, beliau qamat, jadi imam, jadi makmum. Bupati rahimahullah, sudah meninggal beliau. Karena sudah meninggal maka saya sebut ini. Kalau masih hidup nanti takut kita bangga beliau. Sampai meninggal. Luar biasa itu. Kalau di Saudi itu ada satu orang kaya raya. Siapapun yang pernah mengirim duit dari Arab Saudi pasti kenal beliau ini. Minimal namanya. Namanya Ar-Rajihi. Disingkat dengan Ar-Rajihi. Beliau punya bank Islami terbesar di Saudi itu. Bank Ar-Rajihi. Duduk di majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Hafizahullah masih hidup. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ulama hadis kota Madinah sekarang ini. Saya juga sering ikut di majelis beliau, biasa membacakan hadis. Itu duduk bersama dengan mahasiswa-mahasiswa, masyarakat biasa, enggak diketahui, padahal orang kaya raya. Kalau musim haji nanti biasa kontainer makanan gratis tuh jamaah itu enggak pernah gaib beliau itu, enggak pernah kosong. Dan mahasiswa yang hadir, kami sering sekali dapat uang dari beliau. Satu orang minimal 1.000 rial.
Kalikan berapa ribu mahasiswa? Ribuan mahasiswa. Kali 1.000 real. 1.000 real kalau kita kalikan 1 real 4.000, waktu itu masih 3.500-an. Adalah sekitar 2,5 juta dapat. Setiap mahasiswa. Ada 4.000 mahasiswa? Tapi beliau tidak malu-malu duduk bersama, tidak diketahui orang kaya, tidak diketahui. Nah, orang seperti ini bahagia hidupnya, tidak mudah stres. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan tidak ada kesedihan yang kekal, tidak ada kebahagiaan abadi. Tidak ada kemiskinan yang panjang, tidak ada kemakmuran yang lestari. Wala bu'sun 'alaika wala rakha'u. Pesan luar biasa. Kenapa beliau sampaikan ini? Karena beliau lihat kehidupan dan beliau rasakan kehidupan itu, pernah menjadi orang miskin, pernah juga menjadi orang hebat, menjadi orang terkenal. Siapa yang tidak kenal Al-Imam Syafi'i rahimahullah? Satu hari anak Ahmad bin Hanbal pernah bertanya, wahai ayahanda, mengapa, apa sih kelebihannya Syafi'i sehingga setiap doa masuk dalam namanya? Jadi Imam Ahmad itu ketika berdoa selalu memasukkan beberapa nama sahabat beliau, guru beliau, termasuk Al-Imam Syafi'i. Kita juga boleh itu lakukan. Kita doa, setiap kali kita berdoa kita sebutkan nama orang-orang yang kita cintai. Misalnya ada jamaah berdoa, ya Allah sehatkanlah Muhammad Hatta misalnya. Berikan kemudahan hidup. Jadi Imam Ahmad ketika berdoa itu ada beberapa nama enggak pernah beliau lupakan dari sahabat-sahabat beliau. Kalau orang tua memang sudah jelas kita ya, anak kita sudah jelas, keluarga kita enggak mungkin terlupakan. Tapi ada nama orang. Ketika Imam Ahmad selalu menyebut nama Syafi'i, anaknya penasaran. Wahai ayahanda, apa sih kelebihannya Syafi'i sehingga engkau sebutkan selalu dalam doamu? Dijawab oleh Ahmad bin Hanbal, Syafi'i itu bagaikan matahari untuk bumi dan bagaikan kesehatan untuk jasad. Adakah yang bisa kehilangan matahari? Dunia ini akan habis kalau sinar matahari tidak ada. Bagaimana dengan kesehatan terhadap jasad? Enggak bisa dipisahkan. Barulah paham anak beliau. Begitu ternyata hebatnya Al-Imam Syafi'i. Dan beliau bukukan dalam bentuk syair bait di antara jenis kehidupan yang beliau rasakan itu. Wala huznun yadumu wala sururun. Wala huznun yadumu wala sururun. Wala bu'sun alaika wala rakha'u. Tidak ada yang kekal dalam satu kondisi. Akan terjadi perputaran, akan terjadi perubahan. Karena itu kata beliau dilanjutkan pada bait berikutnya, wala turi lil a'da'i qad tuzullan fa inna syamatatal a'da bala'u. Jangan pernah tampakkan kelemahanmu kepada musuh. Jangan pernah nampakkan kelemahan kita pada musuh, karena kuatnya mental musuh itu menjadi petaka untuk kita. Nah, di sini beliau berpesan, bagaimanapun kita sulitnya hidup, jangan nampak-nampakkan. Jangan mengiba-iba ke manusia, kita akan direndahkan, nilai kita enggak ada. Para sahabat itu banyak orang miskin, tapi Allah sebutkan yahsabuhumul jahilu aghnia. Orang yang tidak tahu keadaan sahabat ini, mereka mengira sahabat yang miskin ini adalah orang kaya semua. Minat ta'affuf, karena mereka enggak mau minta-minta, enggak mau. Itu harga diri. Apalagi kaitan dengan musuh. Ketika musuh tahu kelemahan kita, mentalnya semakin kuat, ini menjadi malapetaka bagi kita. Itulah sebabnya, nanti boleh jamaah baca sebab kenapa ketika kita tawaf bagi laki-laki dinampakkan bahu kanan. Ada yang tahu apa sebabnya? Sebab ilatnya itu. Nampak nih otot ketika tawaf. Awal mulanya ketika Nabi SAW dan para sahabat melaksanakan umrah al-qadiyah. Sebahagian ada kata umrah al-qada.
Bisa dua-dua, umratul qadiyah dan umratul qada. Ketika Nabi SAW umrah dengan para sahabat ke Mekah, ternyata dihalangi, nggak boleh. Terjadilah sulhul Hudaybiyah. Di tahun berikutnya dibolehkan untuk umrah. Ketika para sahabat sudah sampai dengan Nabi SAW di Mekah dan siap-siap untuk tawaf, ternyata ada terjadi tipu muslihat dari kafir Quraisy. Itu kalau Ka'bah itu posisi Mekah ini paling bawah. Ka'bah itu makanya kalau musim banjir cepat sekali itu kena di sekitar Ka'bah itu. Yang di atas itu, yang sekelilingnya di atas. Maka ketika sedang tawaf, kalau dihajar sama orang kafir Quraisy habis, nggak ada kesempatan lari. Saat itu juga karena sudah ada sulh damai, maka Nabi SAW dan para sahabat ketika tawaf tidak bawa pedang, sudah diletakkan. Datanglah syaitan membisikkan ke kafir Quraisy, ini kesempatan menghabisi mereka, kesempatan, jangan biarkan. Ternyata terpancing juga kafir Quraisy ingin mengkhianati perjanjian itu. Tapi Nabi SAW dapat bocoran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana cara untuk menjadikan mereka gentar? Ya, ini namanya perang pemikiran. Perang pemikiran itu kalau pemikiran nggak bisa dikalahkan dengan senjata fisik, dia harus dikalahkan dengan pemikiran juga. Pikiran harus dikalahkan dengan pikiran. Maka saat itu Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk ittiba, dalam bahasa Arabnya ittiba, membuka, menjadikan ini begini. Kita pakai, laki-laki itu kan pakai dua kain, satu untuk selendang bawah, satu untuk di atas. Satu untuk kain di bawah, satu di atas. Di atas ini biasanya ditutup bahu, tapi saat itu dibuka bagian bahu atas, dilipat begini. Akhirnya terbuka. Apa tujuannya? Karena ketika syaitan membisikkan ke kafir Quraisy saat itu, mereka mengatakan itu orang-orang Madinah terserang penyakit huma, itu kena penyakit flu semua itu, lemah. Karena memang terkenal itu Mekah, Madinah itu sering orang terserang penyakit, disebutkan oleh para ahlinya wajar karena kota Madinah itu termasuk rendah juga, banyak aliran air. Kemudian bukan flu ya, demam, huma itu demam. Kemudian dengan ada genangan air muncullah nyamuk-nyamuk gitu, sehingga mudah terserang demam. Dibisikkan oleh setan, itu orang datang dari Madinah lemah-lemah orangnya, sudah kena demam semua itu, hajar terus. Maka Nabi SAW perintahkan sahabat untuk membuka ini tadi. Dilihatlah berotot-otot, kemudian lari ar-ramal. Lari 3 putaran pertama kan disunahkan bagi laki-laki, lari kecil. Oh ternyata dari Madinah walaupun perjalanan jauh capek-capek mereka masih kuat. Lihat ototnya hebat, kemudian lari-lari lagi 3 putaran pertama. Oh enggak, enggak bisa. Itulah sebabnya. Dan sunnah untuk ittiba tadi, menampakkan bahu kanan tadi, menjadi syariat selanjutnya. Walaupun kondisi sudah aman, saat itu Nabi SAW tetap menggunakan ittiba. Begitulah kita di hadapan musuh, nggak boleh lemah. Kan ada strategi perang. Kita hanya 5 orang, pakai hati, didengar oleh musuh. Kalau kita bilang 5 orang, mereka akan dengan mudah menghancurkan. Berapa jumlahnya? 50 orang. 500 orang, kaget musuh. Ada yang terluka, jangan diketahui terluka. Kalau diketahui nanti semakin mudah diserang. Ini pesan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jangan tampakkan kelemahan pada musuh. Apalagi orang yang membenci kita. Kalau kita tampakkan keluhan kita kepada orang yang membenci kita, semakin bahagia dia, rasain kamu katanya. Ada orang yang gak suka dengan kita, lalu kita tunjukkan kelemahan kita. Memang dia harapkan kita lemah, kita nampakkan lagi, dia semakin bahagia. Maka orang yang selalu kondisinya terlihat happy, bahagia, orang nggak bisa nilai dia ini orang dalam kondisi ada utang atau nggak ada utang, nggak tahu orang.
Tapi kalau kondisi kita sedang ada uang, bahagia nampak, begitu sedang posisi tidak ada uang, kita lesu, loyo, mudah dinilai oleh orang. Mudah dinilai. Maka tampak selalu ceria, walaupun mungkin nanti apa dimakan di rumah kita nggak tahu ini. Belum ada belanja, nggak tahu. Nah, kita berupaya mengikuti pesan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau lanjutkan, Masya Allah. Wala tarjus samahata min bakhilin. Jangan pernah berharap banyak dari orang pelit, dari orang bakhil. Jangan pernah berharap banyak. Beliau umpamakan, fama finnari lidham'ana ma'u, sebab sama dengan orang yang sedang haus lalu mencari air dalam api. Bagaimana itu perumpamaan beliau? Jangan pernah berharap kepada orang bakhil, sebab sama dengan orang yang sedang haus lalu mencari air di tempurung api. Dapat enggak? Enggak. Orang bakhil. Orang bakhil itu musuh Allah, musuh manusia. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyebut dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin tentang hikayatul bukhala, hikayat orang-orang bakhil. Ada satu orang dikenal namanya Al-Hajib. Al-Hajib ini min ajallil Arab, termasuk para orang-orang yang terpandang di kalangan Arab saat itu. Tetapi bakhilnya setengah mati, setengah hidup, bakhil sekali. Saking bakhilnya disebutkan dia tidak mau menghidupkan api di rumahnya karena nanti khawatir cahaya api itu bisa menerangi orang yang lewat di rumahnya. Begitu tingkat bakhilnya. Ketika dia butuh, dia hidupkan sebentar, begitu dia enggak butuh lagi dimatikan supaya orang lewat berlalu lalang di rumahnya enggak dapat cahaya itu. Begitu tingkat kebakhilannya. Persis dengan seseorang ditulis di tokonya, bagi yang bukan pelanggan dilarang parkir. Itu bakhil. Bakhil itu. Orang seperti itu mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Kita orang Aceh enggak punya karakter seperti itu. Enggak punya karakter seperti itu. Entah kapan mulainya ada. Seingat kita sebelum tsunami tidak ada kalimat-kalimat itu. Setelah tsunami sudah datang. Mungkin juga ada pengaruh dari dolar-dolarnya orang datang dulu itu. Ada orang kita menulis di tokonya dilarang parkir bagi yang bukan pelanggan. Geramnya. Itu bakhil itu. Persis dengan Al-Hajib tadi. Al-Hajib yang disebutkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah. Kalau kita jamaah sekalian yang hadir malam ini, yang ada tokonya atau yang mendengar melalui radio, tulis di tokonya itu, diprioritaskan parkir bagi yang bukan pelanggan. Insyaallah. Insyaallah. Saya tertarik dengan sebuah toko. Dia tulis, semua orang bebas memilih makanan. Siapapun boleh membawa makanan ke tempat ini. Padahal dia jual makanan di situ. Saya foto itu. Baru satu pertama dapat di Banda Aceh. Toko seperti itu. Siapapun bebas memilih makanan dan boleh membawa makanan apapun ke sini. Dia warung tempat jual beli makanan dan minuman di situ. Itu layak untuk dikasih jempol. Tapi yang tadi yang tulis-tulis dilarang parkir yang bukan langganan, semoga dapat hidayah. Semoga dapat hidayah. Kalau tidak mau dia dapat hidayah, semoga enggak laku. Palak kita buat gitu. Ini baru sekali palak nih. Nah, karena enggak pernah dulunya seperti itu, sekarang sudah ada. Nah, kita lanjut. Nanti marah pula sama mereka. Kemudian beliau lagi bercerita tentang rizki di sini. Ini rizki.
Wa rizquka laisa yunqisuhu ta'anni wa laisa yazidu fir rizqi al-ana'u. Keterlambatan itu tidak mengurangi rizkimu dan upaya keras badanmu bukan menjadi sebab bertambah rezekimu. Ya. Beliau mengingatkan kita dan orang-orang yang lebih mementingkan jasadnya daripada Allah dalam mencari rezeki. Ada manusia seakan-akan Allah tidak terlibat dalam pemberian rezeki itu. Sehingga siang malam dia habiskan waktunya lembur. Siang malam banting tulang, tidak sholat, tidak baca Quran, tidak puasa. Seakan-akan Allah enggak ada kaitan dengan rezeki dia. Dialah penentu rezeki. Kalau seandainya rezeki itu bisa diukur dengan kekuatan tenaga, kerbaulah paling kaya seharusnya. Iya kan? Lebih kuat tenaganya. Itu pernah saya dengar kalimat itu dari seseorang. Kalau seandainya rezeki itu ditentukan oleh tenaga, maka selayaknya tukang-tukang bangunan lebih kaya di dunia ini. Al-Imam Syafi'i, mungkin ya beliau lihat kondisi saat itu ada orang dihabiskan tenaganya untuk mencari rezeki. Dia tidak kenal siang malam lagi. Alhamdulillah sudah ada surat edaran. Sudah dibatasi. Memang Allah sudah ciptakan malam itu untuk rehat, istirahat. Ketika tidak digunakan sesuai dengan aturan Allah, maka yang terjadi adalah setelah dikumpul-kumpul uang dari malam tadi, sakit, habis lagi uang itu. Dari yang dikumpulkan karena waktunya bukan cocok untuk bekerja tadi. Juga kepada kita hamba-hamba Allah yang punya usaha, sayangi pekerja-pekerjanya. Sayangi. Dia santai-santai duduk mungkin atau tidur di malam hari cepat, pekerjanya disiksa sampai lembur, sampai subuh. Sayangi. Nah, ini pesan beliau selanjutnya. Kemudian dilanjutkan, idama kunta qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Apabila di hatimu itu ada sifat qanaah, kata beliau, maka engkau dan hartawan dunia sama dari segi bahagia. Itulah ternyata kunci kebahagiaan ulama kita dahulu. Sehingga ada ungkapan begini, lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuf. Seandainya para raja-raja dan anak para raja tahu kebahagiaan yang kami miliki sekarang, niscaya mereka akan menjilid, mencambuk kami untuk merebut kebahagiaan yang kami miliki dengan pedang mereka. Tapi karena mereka enggak tahu ada kebahagiaan dimiliki, maka mereka enggak kejar itu. Padahal ulama itu miskin, tapi bahagia, tenang, enggak ada gundah gulana, enggak ada mikirkan bagaimana ke depannya, enggak takut dia ada perampok karena memang enggak ada hartanya, apa mau dirampok. Enggak takut dia begal. Dia tidur di rumah yang sederhana sekali. Sementara ada sebahagian orang, para raja, tidur di tempat yang empuk, ada pengawal lapis 1, lapis 2, lapis 3. Ada juga hewan dijadikan sebagai pengawalnya, enggak tenang juga. Maka beliau berpesan, idza ma kunta qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'un. Apabila di hatimu ada sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, maka engkau dan hartawan sama. Karena itu juga pesan yang tersirat dari beliau, jika demikianlah mudahnya mendapatkan kebahagiaan dengan qanaah, maka tidak mungkin orang Islam itu sampai bunuh-membunuh mendapatkan harta. Tidak mungkin ada orang bunuh-membunuh, putus silaturahim hanya karena harta warisan. Tidak mungkin kalau ada qanaah dalam hatinya.
Tidak mungkin ada oknum pas pampres membunuh pemuda Aceh. Kalau ada qanaah pada dirinya, padahal dia sudah punya jabatan. Semoga Allah tegakkan keadilan. Ini tiba-tiba muncul saja nih masalah pas pampres nih. Ini enggak direncanakan dari tadi ini. Dan harus kita angkat. Harus kita angkat. Apapun nanti masalahnya, tapi pembunuhan nyawa orang beriman lebih mulia daripada Ka'bah, disebutkan oleh Nabi kita SAW. Haramun alaikum, haram atas kalian menumpahkan darah orang beriman. Nah, ini mudah-mudahan khutbah Jumat itu kita bahas nanti. Nah, selanjutnya 3 lagi. Wa man nazalat bisahatihil manaya fala ardun taqihi wala sama'u. Ketika ajalmu tiba, kata beliau, maka tidak sejengkal tanah pun dan tidak sebidang langit pun yang bisa melindungimu. Ini tentang ajal. Beliau cerita tentang ajal. Wa ardullahi wasi'atun walakin, bumi Allah itu memang luas. Tetapi idza nazalal qada fadaqal fada'u. Kalau sudah terjadi takdir, maka angkasa yang luas pun menjadi sempit. Daqal fada'u. Memang bumi Allah ini luas, kata beliau. Tapi kalau sudah terjadi takdir Allah yang tidak mengenakkan bagi seorang, angkasa yang luas pun terasa sempit, nyata. Bumi Allah luas. Begitu ada masalah yang kita hadapi, seakan-akan dunia ini sempit sekali. Beliau berpesan, pesan beliau ini, beliau juga merasakan ya, itu ada. Sesekali kita dapat masalah, seakan-akan kitalah menjadi manusia yang paling dapat masalah dalam hidup ini. Padahal masih ada orang yang lebih dari kita. Namun karena masalahnya berat sekali bagi kita, seakan-akan kita yang paling bermasalah. Lalu yang terakhir, bait yang terakhir, beliau pesan, ada kalimat yang terulang dengan kalimat pertama. Da'il ayyama taghdur kulla hinin wala yughni 'anil mauti ad-dawa'u. Biarlah hari itu berlalu tidak setia setiap waktu. Ya, Masya Allah. Da'il ayyama taghdur kulla hinin. Biarlah hari itu berlalu tidak setia setiap waktu, enggak seperti keinginan kita. Wala yughni 'anil mauti ad-dawa'u. Obat apapun tidak akan bisa menangkal kematian. Kalau bisa ditangkal kematian, orang kaya akan mencari obat seberapapun harganya. Tapi kematian tidak ada obatnya. Masalahnya adalah madza a'dadna lil maut. Apa yang kita siapkan untuk menghadapi kematian, itulah yang terpenting. Beliau telah mendahului kita. Nama beliau tak pernah hilang dalam ingatan orang-orang beriman. Nama beliau selalu teringat, terlukis, tercatat. Dengan demikian selesailah satu pembahasan. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.